Hai semuanya, perkenalkan saya Anggun Cahana Putri dengan NPM A1G024115. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hubungan internasional. Di video kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian hubungan internasional, dasar terjadinya hubungan internasional, tujuan negara mengadakan hubungan internasional, sampai dengan perbedaan diplomatik dan konsuler, serta contoh perjanjian internasional. Baiklah teman-teman, materi yang pertama adalah pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional itu artinya interaksi antar negara di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan luar negeri mencakup segala kegiatan yang melibatkan pemerintah, lembaga, organisasi, bahkan warga negara dalam konteks regional maupun internasional. Materi selanjutnya yaitu dasar terjadinya hubungan internasional. Karena setiap negara itu mempunyai kepentingan nasional, tetapi juga mempunyai keterbatasan, misalnya dalam sumber daya alam, teknologi, dan modal. Oleh karena itu, mereka perlu bekerja sama untuk saling melengkapi dan mencapai tujuan nasional. Materi selanjutnya yaitu tujuan suatu negara mengadakan hubungan internasional, yaitu pada dasarnya itu untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan nasionalnya. Tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan sosial. Melalui kerjasama di bidang pertahanan dan diplomasi, negara bisa membangun hubungan yang baik dengan negara lain, saling percaya, dan mencegah terjadinya konflik ataupun perang. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan internasional membuka peluang perdagangan antar negara seperti ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu untuk menjalin persahabatan antar bangsa. Dengan adanya hubungan internasional, negara-negara bisa saling memahami, bekerja sama, dan menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengatasi berbagai masalah global. Masalahnya itu seperti perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, dan terorisme yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga diperlukannya kerjasama internasional. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hubungan internasional yang terjadi di antar negara di dunia. Yang pertama kita akan membahas yaitu hubungan bilateral. Hubungan bilateral ini bekerja sama yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya seperti hubungan antara Indonesia dan Jepang di bidang industri dan teknologi. Melalui kerjasama seperti ini, kedua negara bisa saling membantu. Misalnya Indonesia menyediakan sumber daya alam, sedangkan Jepang memberikan teknologi dan investasi. Yang kedua yaitu ada hubungan regional. Pada hubungan regional, dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan saja. Contohnya adalah ASEAN. ASEAN yaitu organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan multilateral ini melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Contohnya seperti PBB atau kita sebut Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga G20. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu perbedaan antara diplomatik, konsuler dalam hubungan internasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang diplomatik. Diplomatik ini adalah kegiatan resmi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur, memelihara, dan mengembangkan hubungan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomatik, suatu negara bisa menyampaikan kebijakan luar negerinya, memperkuat hubungan antar negara, dan melindungi warganya di luar negeri. Nah, sekarang kita bahas tentang konsuler. Kalau diplomatik tadi fokusnya ke hubungan politik dan kebijakan antar negara, konsuler ini lebih berfokus pada pelayanan dan perlindungan warga negara di luar negeri. Pejabat konsuler ini biasanya bekerja di konsulat, bukan di kedutaan besar. Mereka membantu warga negara yang mengalami masalah di luar negeri, misalnya kehilangan paspor, mengalami penahanan,
deportasi, atau menghadapi kasus hukum. Baiklah teman-teman, sebelum dua negara atau lebih sepakat kerjasama, mereka harus melewati beberapa tahap dulu agar perjanjian itu sah. Nah, kita akan membahas tahap-tahap perjanjian internasional. Yang pertama yaitu tahap penjajakan. Di tahap ini, negara-negara mulai saling bertukar pikiran dan mencari tahu apakah kerjasama ini memungkinkan untuk dilakukan. Tahap yang kedua yaitu tahap perundingan. Di sini, para wakil negara bertemu dan membahas isi perjanjian secara detail. Mereka bernegosiasi sampai menemukan kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu tahap perumusan naskah. Setelah sepakat, hasil perundingan dituangkan dalam naskah perjanjian dan biasanya diberi tanda paraf sebagai tanda setuju sementara. Yang keempat yaitu tahap penerimaan. Pada tahap ini menandakan bahwa isi perjanjian sudah disetujui secara resmi dan tidak boleh diubah lagi. Yang kelima yaitu tahap penandatanganan. Ini merupakan tahap terakhir di mana perwakilan resmi negara menandatangani perjanjian. Tetapi perjanjian baru berlaku kalau sudah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah masing-masing. Kesimpulan secara keseluruhan yaitu perjanjian internasional merupakan bentuk kerjasama resmi antar negara yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama seperti menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur hubungan di berbagai bidang kehidupan. Melalui perjanjian ini, negara-negara bisa saling menghormati, saling membantu, dan menciptakan ketertiban dunia. Bahkan, ada beberapa perjanjian yang berlaku bagi semua orang, meskipun mereka tidak ikut menandatangani, karena sifatnya itu universal dan demi kepentingan bersama umat manusia. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan tentang hubungan internasional. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.